Rama, Ramani, ibu-ibu sekalian dan ada adik satu ya di sini. Sotihotu, Namo Buddhaya. Materinya sih adanya di laptop, tapi sayangnya tadi kita udah coba pakai kabel langsung, tapi ternyata nggak bisa juga. Kemungkinan ininya ya, proyektornya ada masalah ya, Romo Jimmy ya. Oke, kalau nggak ada paparannya agak susah nih, karena materinya saya ambil agak-agak juga. Tapi oke, kita coba ya, bawakan dengan lebih lebih sederhana. Jadi tadi saya nyari-nyariin tuh ada nggak sih lagu Anicca di situ. Ternyata nggak ketemunya Anicca, tapi yang saya juga nggak pernah nyanyi itu. Tadi biduan kita juga bingung lagu Anicca yang itu belum pernah nyanyiin juga ya. Oke, jadi ya mungkin topik Anicca sih umum ya, karena kita kan di dalam Tilakkhana itu ada Anicca, Dukkha, Anatta. Dan sering dibahas, sering dibabarkan atau di-sharingkan. Nah, di sini coba saya kaitkan dengan kesehatan. Ya, kebetulan sih kecuali adik satu, yang lain sih rata-rata di atas berapa? 30, 40? 20 ya? Di atas 20 tahun. Oke. Ya, tapi pernah saya sampaikan juga, jangan memikirkan Anicca hanya karena bacain Anicca di Awamanggala. Jadi kesannya kok Anicca hanya yang duka-duka, yang sedih-sedih. Kalau istilahnya suatu penurunan atau suatu kemunduran. Padahal Anicca juga berlaku untuk suatu kemajuan ya. Jadi kita harus tahu, kayak adik kecil di sini sekarang kelas berapa, Dek? 4. Nah, kalau cita-citanya apa? Dokter. Oke, wah. Berarti kaitan dengan kesehatan. Tapi sekarang udah ngerti tentang peredaran darah? Belum. Nanti di kedokteran belajar sistem peredaran darah. Berarti kan Anicca ya. Sekarang nggak tahu, nanti jadi tahu. Berarti ada perubahan yang lebih baik. Paham. Oh, aliran darah ada jantung. Jantung dibilangnya sebagai pompa ya. Lantas ada pipa-pipanya tuh. Satu badan kita banyaknya nggak kira-kira. Mulai dari pipa yang ukurannya mungkin segini, tahu nggak di dalam tubuh kita ada peredaran darah, ada pembuluh darah yang ukurannya besar juga, yang keluar dari jantung, bisa segede gini dia, itu namanya aorta. Tapi ada yang halus-halus, kecil-kecil, ada di mana? Yang ukurannya di bawah 1 mm, pembuluh darah itu ada di mana? Contohnya di mata kita. Kalau matanya lagi sakit, merah, ada garis-garisnya ya. Kecil-kecil kan itu ya. Mungkin ukurannya cuma 0,2 mm mungkin. Nah, jadi itu Anicca juga begitu kita belajar, itu terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Tadinya tidak tahu menjadi tahu. Jadi Anicca itu kesana sini. Termasuk istilah saya, hal-hal yang menjadi lebih positif itu juga suatu perubahan. Oke, kalau di Dhammapada nomor 277, 278 dan 279 sering juga dikatakan ini satu kelompok Magawaga. Saya bacakan sekilas ya. 277, segala sesuatu yang berkondisi tidak kekal adanya.
Jika dengan kebijaksanaan orang dapat melihatnya, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan yang membawa pada kesucian. Kemudian yang kedua, 278, segala sesuatu yang berkondisi adalah dukkha. Sama juga kalimat bawahnya, jika dengan kebijaksanaan orang dapat melihatnya, maka ia akan merasa jemu dengan penderitaan. Inilah jalan membawa pada kesucian. Kemudian rangkaian dari 3 rangkaian ini, yang ketiga, nomor 279, segala sesuatu yang berkondisi adalah tanpa inti, atau kita sering bilangnya anatta ya. Jika dengan kebijaksanaan orang dapat melihatnya, maka akan merasa jemu dengan penderitaan, dan inilah jalan yang membawa kita pada kesucian. Nah, 3 serangkai ini kita bilang sebagai tilakana ya, 3 corak kehidupan yang selalu mau dia beragama Buddha, tidak beragama Buddha, tetap akan mengalaminya. Ada anicca, dukkha, anatta. Dia mengakui tidak mengakui, dia akan mengalami dukkha. Suatu konsekuensi yang sering kita bilang dukkha, sering diterjemahkan bahasa Indonesianya jadi apa? Penderitaan ya. Walaupun mungkin kurang tepat, tapi ya itu yang kita tahu, penerjemahannya menjadi penderitaan. Dan kebetulan di bahasa sehari-hari kita juga dukkha ya, dukkha, sukha, jadi dukkha, dukkha, jadi mirip-mirip. Makanya jadi akhirnya banyak hal, padahal dukkha itu penderitaan atau bahasa lainnya bisa menjadi konsekuensi. Segala yang kehidupan ini ada dukkha, karena kan dukkha itu dalam konsep dukkha itu umum ya, kan ada sebab dukkha, kemudian yang kedua apa? Ada 4 itu dukkha, ada sebab dukkha. Yang kedua, lenyapnya dukkha, betul ya, lenyapnya dukkha. Yang ketiga, apa? Cara melenyapkan atau jalan ya, dan lenyapnya dukkha. Jadi 4 itu kan. Berarti kalau kita mengalami suatu yang diterjemahkan tanda kutip penderitaan, yakin bahwa itu bisa lenyap. Yang ketiga tadi cara atau jalannya kan, berarti ada caranya, ada jalannya. Maka kalau kita lakukan, dia bisa lenyap. Nah, jadi hal-hal seperti gitu, kenapa sih kita perlu belajar Dhamma? Karena dengan belajar Dhamma, kita menjadi lebih tenang, lebih damai dalam kehidupan kita, karena kita memahami lebih cukup memahami tentang 3 corak kehidupan ini, sehingga dengan demikian kita lebih bisa hidup lebih tenang, lebih damai. Oke, kita lanjut lagi. Nah, di sini sebenarnya ada satu paparan nih yang pengennya kita baca bareng-bareng, jadi lebih memahami. Jadi di dalam Buddhis itu ada kata-kata yang kira-kira kalau dirangkum, berjuanglah dengan penuh kewaspadaan. Saya ambil dari Dhammapada lagi, syair 327, terjemahannya, bergembiralah dalam kewaspadaan dan jagalah pikiranmu dengan baik. Bebaskanlah pikiranmu dari cara-cara yang salah, seperti seekor gajah melepaskan dirinya yang terbenam dalam lumpur. Nah, ibu-ibu di sini, Romo, kalau gajah mau melepaskan dirinya yang terbenam dalam lumpur, kira-kira gampang atau mudah atau tidak? Tidak ya. Dibilang terbenam, jadi berarti dia terperosok ya. Katakanlah ada suatu genangan lumpur, jalan, jatuh. Kita aja masuk ke lumpur, mau keluarnya susah. Katakanlah sampai segini,
mau keluarnya susah kan. Apalagi gajah. Gajah badannya langsing apa enggak deh? Langsung. Ya, jadi gajah itu kan kita tahu model kakinya aja, kalau yang besar bisa segede tiang rumah kali ya. Jadi gajah itu tidak termasuk binatang yang lincah. Bayangkan kalau gajah setengah badannya masuk ke lumpur, gimana ya dia keluarnya? Orang bilang susah, setengah mati. Nah, kenapa di dalam Dhammapada syair 327 ini membahas tentang hal ini? Bergembiralah dalam kewaspadaan, berarti kita waspada, kita sati. Jagalah pikiran dengan baik. Jadi pikiran yang muncul dalam diri kita, di dalam pikiran-pikiran kita tuh kita perhatikan. Bebaskan dari cara-cara yang salah. Seperti seekor gajah melepaskan diri yang terbenam dalam lumpur. Berarti tidak mudah memang. Kadang-kadang kalau disuruh misalnya lagi punya utang, lantas disuruh nggak mikirin, bisa nggak Bu? Susah ya, apalagi yang mau nagihnya udah telepon, udah mau datang. Kalau suruh pikiran ini nggak mikirin, susah. Pasti akan muncul, walaupun kita suruh pikiran kita jangan pikirin, kecuali udah siap buat bayarnya, santai. Itu pun belum tentu ya. Kadang-kadang udah punya utang, duitnya udah ada, tapi tetap mikirin, aduh, mesti bayar. Padahal udah ada, masih juga jadi pikiran. Padahal yang namanya utang, ya selayaknya dibayar ya. Karena kalau enggak nanti jadi karma tidak baik. Nah, di sini ada yang saya mau tekankan adalah bayangkan seperti gajah melepaskan diri dari benaman lumpur, maka kita pun harus selalu menjaga pikiran kita. Saya lanjutkan, di sini juga ada saya kutip dari Digha Nikaya 16. Di sini dikatakan Maha Parinibbana Sutta. Artinya aja ya, saya nggak bacakan palinya. Artinya, kini para biku kusabdakan padamu, segala yang berbentuk akan lenyap kembali. Ya, ini konsepnya anicca. Berjuanglah dengan tekun mencapai pembebasan, dan ini adalah sabda sang Tathagata yang terakhir pada saat menjelang parinibbana. Jadi dua hal ini saya paparkan di sini, nanti kita lihat. Nah, yang ini jadi terkait dengan kita lahir, kemudian bertambah usia menjadi anak-anak, remaja, dewasa, menikah, punya anak, kemudian menua, dan akhirnya selesai satu babak kehidupan kita, berkelanjutan dengan kehidupan berikutnya. Kalau kita banyak melakukan hal baik, kemungkinan besar kita ke surga atau menjadi manusia lagi dan terus berbuat baik lagi di jalan Buddha Dhamma, sehingga akhirnya kita bisa menuju ke Nibbana ya. Nah, percaya nggak Bu kalau berbuat baik bisa ke surga? Saya Bu, kebetulan baru beberapa waktu yang lalu kakak ipar saya meninggal. Ya percaya nggak percaya sih, ada tokong di situ. Terakhir waktu kita mau kremasi dia bilang itu cicinya dari tutup peti sampai terakhir senyum terus dan kepalanya ada terang-terang begitu. Kemudian ngobrol, ponakan juga ada cerita sih. Ponakan yang udah besar nanya ke temennya yang katanya bisa ngelihat, oh tenang aja, AI kamu mah udah ke surga. Ya kita sih senang-senang aja kalau denger gitu. Tapi dua orang yang tidak berhubungan mengatakan hal yang mirip-mirip. Memang sih cici ipar saya ini
aktif di Buddha Dhamma, dulu di Dhammacakka, kemudian di Patria dan sebagainya, hanya terakhir aja belakangan banyak sakit. Nah, makanya saya juga kaitkan anicca dengan kesehatan. Tapi pada dasarnya tetap saja kita berbuat baik apapun kondisi kita, ya. Karena hasil dari perbuatan baik itu nyata, dan kita sebagai umat Buddha kita yakin apa yang kita lakukan semampu kita selalu berbuat baik, maka karena di agama Buddha enak, surganya banyak. Ada berapa ya? 32 kan alam kehidupan. 32 apa 31 sih? 31 alam kehidupan ya. Alam yang di bawah manusia berapa? 4 ya. Ada alam binatang, ada alam asura dan sebagainya, itu ada 4. Manusia berarti sisanya ya alam-alam dewa ya, mulai dari dewa yang rendah sampai dewa yang katakanlah level menengah dan seterusnya lah. Ada pangkat-pangkatnya. Termasuk ada dewa apa itu yang isinya 32 atau 28 ya waktu itu, yang memang para murid-murid Buddha, sehingga akhirnya mendapat tempat khusus. Ya intinya beragama Buddha ternyata alam surganya tuh banyak loh. Kalau hitungan matematik berarti kemungkinan dapat surga harusnya lebih tinggi ya daripada dapat yang levelnya di bawah manusia. Jadi yuk kita berjuang berbuat baik, jalan di jalan kesucian Buddha Dhamma ini. Karena kalau kita bilang bayarannya udah lebih jelas bisa surga, lebih mungkin kita dapat kecuali kita melakukan kejahatan ya. Contoh yang kayak Garuka Kama. Kalau Garuka Kama itu apa aja ya? Kama yang paling berat, Garuka Kama. Membunuh orang tua, entah ayah entah ibu ya, memecah belah sangga, apalagi membunuh sangga ya, wah udah berat gitu, memecah belah aja udah kena. Nah, maka kita harus perhatikan hal-hal itu. Yang penting sebenarnya ada 2 hal nih. Kalau dulu saya waktu SMP atau SD tuh belajar apa? Hiri Otapa. Ada yang belajar nggak Hiri Otapa deh? Enggak ya. Nah, ini yang datang sama siapa? Sama siapa ini? Emak. Tanya emak, hiri apa, otapa apa? Apa hiri? Hiri takut. Otapa yang takut. Takut apa? Takut akan akibatnya kalau melakukan perbuatan yang jahat atau tidak benar. Karena kalau kita melakukan perbuatan tidak benar, akibatnya ya pasti karma buruk. Bahkan seperti tadi misalnya kita membunuh, wah lahiran berikutnya bisa jadi binatang apa, atau bahkan jadi di alam setan, di alam jin dan sebagainya yang di bawah kita. Maka kita harus takut. Jadi ada konsep 2 itu, hiri dan otapa. Kalau hiri, malu melakukan perbuatan yang tidak benar atau jahat. Jadi kalau mau melakukan suatu perbuatan, pikir-pikir dulu tuh, ini perbuatan yang baik atau tidak baik. Jadi ada rasa malu kita sehingga nggak jadi melakukan. Dan kita pikir juga wipakanya, akibat dari kamanya. Nanti akibatnya buruk. Bisa lahirnya cacat, di keluarga yang susah, di negara yang perang melulu dan sebagainya. Jadi akibat itu jelas, dan itu Buddha sudah mengatakan hal tersebut dari dulu. Seingat saya SD atau SMP udah diajarin tentang hiri dan otapa. Tapi herannya kok
di sekolah sekarang kurang ya. Padahal itu menjadi fondasi waktu belajar, oh ada dua hal ini, dan tertanam di pikiran kita sehingga ada hiri, ada otapa. Gampang ngafalinnya sebenarnya. Takut ada huruf T-nya ya. Yang ada huruf T-nya tadi yang mana? Hiri apa otapa? Nah, itu aja. Kalau saya cara ngafal tuh suka hubung-hubungin biar gampang. Jadi sampai tua segini pun masih ingat. Sebentar lagi tahun depan 60 nih. Ya. Jadi itu sebagai, kalau istilah saya tuh jadi fondasi kita sebagai umat Buddha. Kita juga punya hiri dan otapa sehingga kita tidak melakukan perbuatan yang salah, perbuatan yang tidak benar. Oke. Di dalam kalau kita bahas tentang sangkara, jadi kan itu salah satunya adalah tubuh kita, ya. Tubuh kita itu kalau di agama Buddha terdiri dari unsur apa saja? Ada tanah, ya, air, api, udara. Udara jelas ya. Kita tarik nafas, berarti kita memasukkan udara ke dalam tubuh kita, sehingga membentuk tubuh kita sebagai manusia yang hidup. Kemudian air jelas, air yang kita minum, mungkin juga makan sop, kuah itu juga air, maka cairan atau air masuk ke dalam tubuh kita. Tanah jelas, kita makan tanah nggak Bu? Makan. Makan sebenarnya. Makanya kenapa di Buddha Dhamma kok tanah ya unsur pembentuk kita. Makan kangkung nggak Bu? Makan. Sebenarnya yang dimakan apanya? Kangkung itu ada airnya, ya. Buktinya kangkung sekilo kalau dikeringin tinggal berapa? Airnya dilepasin tinggal berapa? Ada serat-seratnya. Tapi sebenarnya di situ ada mineral-mineralnya. Mineral itu dapatnya dari tanah. Ada yang protes ke saya, kalau hidroponik kan nggak tanah. Nah loh, karena yang dinamakan tanah di dalam pembahasan di Buddha Dhamma ini mineral. Mineralnya apa? Mineral-mineral yang ada di dalam tubuh kita ini apa saja? Tulang kita apa sebenarnya? Kalsium, magnesium, apalagi silakan buka di buku atau di Google, zaman sekarang gampang ya. Jadi unsur pembentuk tulang, kalsium karbonat, CaCO3, magnesium karbonat, MgCO3, itu kimianya. Nanti ada waktu mau jadi dokter belajar itu kimia ya. Jadi belajarin, nanti jadi pintar. Kemudian kita juga butuh kalium. Makanan apa yang kaliumnya banyak? Pisang, betul. Pisang itu banyak kaliumnya, atau bahasa kimia lainnya dikatakan potasium. Potasium atau kalium sama aja. Kalau notasinya K, tapi ada yang membacanya ini menjadi potasium, ada yang membacanya menjadi kalium. Itu hanya masalah cara pembacaannya aja. Berasal dari apa? Pupuknya apa? Potasium sulfat, potasium klorida. Potasiumnya yang diambil masuk, ada di pisang, kita makan. Salah satu kegunaan potasium di dalam tubuh kita apa? Ya, kalau kekurangan potasium, natrium, jantungnya problem. Jantung itu digerakkan oleh listrik, ada listrik tubuh. Jadi tanpa listrik yang cukup ada penyakit namanya aritmia. Aritmia itu apa? Detak jantungnya ngaco-ngaco, kadang cepat, kadang pelan, kadang cepat, kadang pelan.
Ternyata begitu kita belajar, wow, banyak sekali istilah dan pengetahuannya, dan semua kait mengait. Oke, kemudian tadi ada satu lagi yang kita belum bahas, api. Api itu apa di dalam tubuh kita ini? Api, panas tubuh, berasal dari mana? Kita makan api? Enggak ya. Api hasil dari proses antara tanah, air, dan udara. Kalau di tumbuh-tumbuhan ada istilah apa? Fotosintesis ya. Fotosintesis itu berarti matahari, lantas ada zat-zat, ada air juga, ada mineral-mineral juga, terjadi dibilang pemasakan. Jadi di daun itu ada masak, sehingga akhirnya menjadi zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan, sehingga tumbuhan itu bisa besar, bisa hidup, bisa berbuah, dari berbunga dulu jadi berbuah, begitu kan ya. Nah itu prosesnya sama, berarti tumbuhan mengambil mineral dari tanah, air dari tanah, oksigen dari udara, dimasak sedemikian rupa menjadi unsur api. Kalau kita unsur apinya hilang, maka meninggoy. Ya, istilah anak sekarang meninggoy katanya. Kalau unsur tanahnya kita nggak masukkan, tinggal air, udara, apinya nggak jadi pasti. Maka tanpa tanah pun api nggak jadi, meninggoy juga. Tanpa air juga sama, tanpa udara sama. Di antara tiga pembentuk api itu, mana yang paling cepat membuat kita selesai dalam kehidupan? Udara pasti ya. Siapa yang tak bisa tahan napas 5 menit di sini? 5 menit loh, lama loh. 1 menit dah, 1 menit. Banyak juga loh yang nggak bisa tahan 1 menit, ya. Kalau latihan mungkin bisa, kalau nggak latihan susah untuk tahan napas 1 menit. Ditutup hidungnya, ditutup mulutnya, nggak boleh ambil napas selama 1 menit, kelepok-kelepok. Jadi udara sedetik itu cepatnya. Kita di Buddhis, kita belajar meditasi, bagus. Waktu kejadian COVID kemarin, seharusnya orang-orang yang jago meditasi lebih terselamatkan. Karena kemampuan bernafasnya sudah lebih baik dibanding orang-orang yang tidak pernah bermeditasi. Saya mengatakan hal ini karena mengalami langsung. Kakak ipar, cicinya dari Bu Indi, meninggal pas COVID dan kita urusin waktu itu. Dan Bu Indi sempat ngajarin nafas dengan baik, oximeternya naik. Jadi oximeter yang tadinya terukur misalnya 60, 70, begitu diajarin nafas kayak kita meditasi, naik. Balik ke 95, balik ke 98. Kita seneng, tapi balik lagi nafasnya nggak ikutin lagi. Jadi kan yang terserang COVID kan di sini ya, di dada ya, di sistem nafas kita kan. Kalau kita terbiasa, terlatih dalam meditasi, mudah-mudahan jika terserang penyakit yang arahnya ke paru-paru, entah itu COVID atau sejenisnya, sekarang katanya ada apa? Flu apa ya Romo ya? Sekarang katanya ada flu apa gitu yang luar biasa, banyak yang takut. Ya tentu waspada, tetap kita harus waspada ya, bukannya konyol berani sehingga kita ada orang yang kena COVID, kita sengaja samperin, tapi bukan untuk menolong, untuk apa? Untuk uji diri kita, uji nyali, saya kebal, ngapain? Ya, itu melakukan hal yang sia-sia. Tapi waktu itu kami karena mau menolong, istilahnya tertular lah, yang penting menolong dulu. Tapi ternyata nggak tertular tuh. Padahal dekat sekali, kecium bau dan sebagainya, tapi ya mungkin karena kita niatnya baik, imunitas kita baik, sehingga tidak tertular. Tapi di situ saya menyaksikan langsung, wah,
kok napas saja susah ya, padahal kita meditasi udah terbiasa, mau pakai napas dada, mau pakai napas perut, tetap napas. Bahkan saya kalau meditasi sekarang saya suka kombinasi napas perut dan dada. Waktu tarik perutnya saya kencengin, kemudian saya lanjutin waktu narik lagi, jadi 2 kali. Perutnya udah kenceng, dadanya saya kembung, saya besarin. Kemudian saya keluarin lagi napas dadanya dulu, kemudian perutnya. Jadi ada 4 tahap. Jadi perutnya dikembungin, dadanya dihusungkan, berarti tarik, kemudian lepasin ini. Saya lebih nyaman. Nah, balik lagi setiap orang beda-beda. Ada yang nyaman dengan nafas perut, ada yang nyaman dengan nafas dada, ada juga yang nyaman dengan nafas kombinasi. Jadi masing-masing coba aja sendiri mana yang nyaman, mana yang enak. Ya, jadi tadi nafas itu penting, udara itu penting. Kedua yang lebih penting, tanah atau air? Mana duluan kita meninggoy kalau nggak dapat air atau nggak dapat makanan? Makanan, betul? Air. Coba nggak minum 3 hari. 3 hari 3 malam tidak minum setetes pun. Ada orang yang langsung opnam, rumah sakit, masih mending. Ada yang langsung bermasalah. Nggak makan 3 hari, asal minum, masih tahan? Tahan. Saya sudah pernah coba 36 jam, tapi 36 jam, belum nyampe 3 hari. Ya. Tidak makan sebutir nasi pun, tidak makan apapun, hanya minum saja. Aman. Dan banyak teman-teman saya yang bisa 72 jam aman. Tidak makan apapun, hanya minum dan nafas tentunya. Bahkan kemarin ngobrol sama Bante Dhammasubho ya, beliau mengatakan di saat-saat tertentu beliau memang melakukan hal-hal seperti itu, tidak makan 3 hari, bahkan bisa lebih dari 3 hari dan tidak kenapa-napa. Beliau sampai sekarang umur 70 kelihatan masih ini ya, masih lincah, masih sehat. Oke, itu dari uraian agama Buddha. Jadi pembentuk tubuh kita itu adalah sebenarnya tanah, air, api, dan udara. Tadi ada penjelasan singkat mengenai hal itu. Tujuannya supaya kita memahami bahwa udara paling penting, rajin-rajin meditasi ya. Kemudian makanan sebenarnya bisa dikurangi. Makanan dikurangi malah ternyata badan kita jadi lebih sehat. Bener, nggak bohong saya. Saya buktikan karena saya diabetes. Jadi saya lakukan hal itu malah saya jadi sehat, dan saya sudah 13 tahun tanpa obat. Diabetes tanpa obat. Kondisi saya seperti ini. Dan saya ukur. Jadi tetap ukur untuk mengetes untuk mengetahui berapa sih angkanya. Jadi saya bisa setel. Oke, di dalam nanti siapa Dek namanya Dek? Siapa? Selin nanti mau jadi dokter. Tubuh kita ini ada sistemnya. Saya bacain ya, karena nggak ada layarnya. Tadi sistem peredaran darah, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem syaraf, sistem otot, sistem kerangka, sistem endokrin. Ada yang tahu endokrin apa? Sistem endokrin itu sistem hormon. Badan kita ini banyak hormonnya. Sistem imun. Nah, waktu COVID itu selalu ngomongin soal imun. Salah satunya untuk meningkatkan imun kita waktu zaman COVID disuruh ketok-ketok apanya? Ini masih ingat atau enggak? Tangannya direntangkan, tarik begini. Ada nggak waktu itu video-video seperti gitu? Nggak ada ya? Waduh, saya sampai ngajarin orang loh yang lagi kena COVID. Bapak gini Pak, ininya diketuk,
karena di sini, di tengah-tengah sini, ini ada entah lupa saya namanya apa gitu. Jadi ada suatu kelenjar yang produksinya di tengah-tengah sini, dan kita dua tangan begini, tarik sini, ketuk-ketuk sini. Itu akan mengeluarkan kelenjar tertentu sehingga dia bisa membantu meningkatkan imunitas kita. Gampangnya begini, kalau ibu-ibu kalau lagi kesel, kira-kira pernah nggak? Aduh, ya mungkin neneknya atau ibunya dulu kalau lagi kesel, aduh gua mau minta ampun sama lu. Tapi ini yang dipukul ya, ini yang dipukul dan diurut ke bawah. Ternyata udah tahu dari zaman dulu, disinilah tempatnya, salah satu tempat buat menaikkan imunitas tubuh. Sebenarnya banyak tempat-tempat, kita bisa mengetuk mana saja. Saya pernah belajar emotional freedom technique, itu juga teknik untuk menyelesaikan masalah emosional, juga masalah sakit. Itu ada titik-titiknya, dari di atas mata sini diketuk berapa kali, 7-8 kali, pindah sebelah sini, di sini. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini apa namanya? Ini namanya, di bahasa Indonesia nggak ketemu, saya cuman ketemunya di bahasa Chinese, Jintiong. Yang apa nih, dari hidung ke bibir yang legok ini Jintiong kita. Jintiongnya diketuk, kemudian di sini di bawah bibir. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lantas yang keenam di sini. Di sini ada tulang apa nih namanya? Tulang belikat ya. Tulang belikat yang paling atas ini. Kan ujungnya ada yang nonjol ya. Ujungnya ada yang nonjol, diketuk pakai 3 jari. Kemudian ada satu lagi yang terakhir. Jadi 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sampai sini 5, 6 di sini, 7 di sini. Jadi setara. Jadi satu garis. Kalau perempuan sebenarnya lebih gampang, di daerah tali BH. Betul. Jadi 7 titik itu diketuk-ketuk 7-8 kali. Itu kalau kita kondisi lagi energinya drop atau lagi sakit apa, itu sambil kita ketuk-ketuk dan memikirkan supaya sakit kita mereda. Coba deh. Bahkan kita lagi kesel, kita lagi marah, kita ketuk-ketuk. Ini diciptakan sama orang bule, ahli elektro, yang belajar akupuntur dan dia ahli elektronik. Akhirnya dia menemukan dari sekian ratus titik akupuntur ada titik-titik penting. Dia mengistilahkan tuh kalau di listrik kayak NFB, Romo. Jadi NFB-nya aja. Kalau ibaratnya kalau setiap titik adalah saklar atau stop kontak, maka ternyata ada NFB yang kalau di rumah tuh, jadi ada yang bisa kita cetrek langsung mati banyak. Nah, jadi dia mengaktifkan hal-hal seperti itu, dan itu dibuktikan sampai akhirnya menjadi ilmu yang disebarkan di dunia ini, dan dibuktikan bahwa memang dapat meredakan, menyelesaikan problem emosional, dan juga dapat menyelesaikan penyakit-penyakit fisik. Jadi bukan apa ya istilahnya, tidak ada ilmiahnya. Mereka-mereka yang mendalami ini mengerti. Saya yang belajar sekilas ya kulit-kulitnya aja. Tapi berapa kali saya praktekin bener. Misalnya saya lagi batuk, waduh batuknya luar biasa, tapi tetap harus kerja. Selain makan obat, saya ketuk. Gimana ya, badan ini kayak ngerti gitu loh. Jadi gatelnya berkurang, teredam dan sebagainya, sehingga bisa membantu. Nah itu semua ada ilmu-ilmunya. Mungkin disitulah syaraf-syaraf kita. Jadi titik syarafnya diketuk sehingga menstimulasi yang lain, mengeluarkan imunitas dan sebagainya.
Saya lanjutkan, setelah sistem imun ada sistem kelenjar, kemudian ada sistem pelindung. Yang dinamakan sistem pelindung itu sebenarnya kulit dan rambut-rambut kita. Kayak ini alis. Gunanya alis itu apa sih? Sebenarnya menjaga keringat dari atas, jangan langsung ke mata ya. Tapi ibu-ibu sekarang diganti malah. Alisnya diganti jadi gambar atau bablas. Supaya kelihatan bagus katanya. Ya, itu hak masing-masing dah. Oh, emang nggak ada ya. Oke, kemudian yang 11 sistem reproduksi. Sistem reproduksi ya supaya manusia bisa berkembang biak ya. Kemudian yang terakhir sistem ekskresi. Ekskresi tahu? Sistem pengeluaran. Jadi lewat belakang keluar, lewat depan keluar, ya, lewat pori-pori kita keluar. Keringat yang keluar dari tubuh kita sebenarnya mengeluarkan apa tuh? Keringat kita itu sekalian ngeluarin racun, juga ngeluarin panas tubuh, ya. Jadi kenapa orang olahraga katanya jadi lebih sehat? Salah satunya, saya kalau jogging, lari gitu ya, selesainya dari hidung tuh keluar dan napas jadi lebih lega. Jadi memang benar, kita berolahraga keringat keluar. Kelihatan sekilas secara fisik ada kayak garam-garam gitu ya. Tapi ternyata di situ juga mengeluarkan zat-zat yang memang tidak dibutuhkan lagi dikeluarkan. Kita ganti dengan minum. Kemudian dari tempat-tempat lain juga ternyata keluar. Dari hidung paling berasa saya kalau udah lari cukup lama, jauh, keluar. Dan setelah itu napas tuh enak, lega. Dan kalau lari misalnya 15-20 menit, mata terang. Ya itu, beleknya keluar pada. Iya betul, serius. Jadi terjadi pengeluaran pada saat kita olahraga dengan lebih baik. Kalau pagi-pagi kan perlu BAB ya. Nah, salah satu cara ngeluarinnya supaya mudah, latihan nafas. Maka mudah. Jalan atau jogging, mules. Karena sistem pencernaan, kan sistem pencernaan mulai dari mana? Mulut ya. Mulut, ini apa namanya? Tenggorokan atau kerongkongan, kemudian masuk ke lambung, dari lambung, wah mulai dah segala macam tuh, usus dan sebagainya. Gerakan usus, gerakan peristaltik. Nah di situ kalau kita bergerak, kita latihan nafas, maka peristaltiknya aktif, jadi mudah. Atau cara lain, minum air. Begitu kita minum air, lambungnya keisi, kedorong lagi, terangsang peristaltiknya kerja. Jadi kalau ada yang kesulitan buang air besar, ada 3 cara tadi ya. 1, nafas, meditasi atau latihan nafas, maka dia akan aktif. Minum akan membuat aktif. Bergerak atau jalan itu akan lari, atau kalau bisa jogging, kalau bisa jalan, maka dia akan aktif. Sehingga mempermudah kita untuk ke belakang. Karena ke belakang itu tujuannya adalah membuang sampah ya, supaya badan bersih. Jadi kita sehat. Nah, saya mengutarakan hal-hal seperti ini karena kalau ibu-ibu di sini ada yang punya penyakit-penyakit, atau Romo atau saya sendiri punya penyakit, maka anicca kita paham, kita pelajari. Kayak saya mempelajari diabetes saya panjang lebar, ikut seminar, baca buku, lihat YouTube, googling dan sebagainya, sehingga akhirnya saya memahami, oh diabetes tuh itu. Ya sudah, kalau gitu caranya bisa saya lakukan, kendalikan tanpa obat-obatan. Karena kalau dengan obat-obatan nanti ada efek samping yang lebih berbahaya. Sehingga ya syukur sampai sekarang sudah 13 tahun lebih dan kondisi diabetes saya masih cukup baik. Bukan berarti sembuh, tapi dapat saya kendalikan. Ada nggak yang diabetes di sini? Nggak ada.
Kalau diabetes kan selama ini ngandelinnya obat ya. Tapi apakah obat diabetes menyembuhkan? Tidak pernah. Tidak pernah ada obat diabetes menyembuhkan diabetes. Hanya mengendalikan, mengontrol gula darahnya saja, kembalikan kadar gulanya ke kadar normal. Nah, yang menarik dari 12 sistem tubuh itu semua kait-mengait. Begitu peredaran darah terganggu, maka yang lain terganggu. Begitu pernafasan terganggu, maka yang lain mulai bermasalah dan seterusnya. Sistem syaraf dimulai dari otak ya, dan di belakang kita. Ya, jadi otak kita ini cukup besar ya, sekitar 2 liter lebih. Ada yang mungkin kalau yang kepalanya besar bisa 2,5 liter. Tapi di tengah-tengah antara otak dengan syaraf belakang ini ada yang namanya batang otak dan ternyata sempit ya, kecil ya. Dan di situ bahaya kalau sampai kenapa-napa. Makanya kalau film-film silat atau film-film action, orang bisa dimatiin hanya dengan dipuntir ya. Karena batang otaknya putus. Begitu putus, antara otak dengan semua sistemnya lepas. Oke. Nah, jadi dalam hal ini mungkin beberapa yang sederhana aja untuk kita bisa menjaga kesehatan. Kita harus mindful eating. Mindful eating kira-kira apa, Bu? Kan kalau sekarang meditasi sering pakai kata-kata mindful ya. Jadi sama juga makan aja seperti orang bermeditasi. Jadi kita harus secara sadar melihat apa yang kita makan. Berapa jumlahnya, jenisnya. Kayak saya nih misalnya, kalau saya makan nasi, mie banyak, maka saya tahu gula darah saya akan tinggi. Dan nanti nuruninnya susah. Karena saya nggak pakai obat. Saya harus olahraga lebih banyak, latihan nafas lebih banyak. Latihan nafas bisa nurunin gula ya. Saya punya cara latihan nafas dan itu bisa menurunkan gula. Tapi ya istilahnya sadar kalau ini enak dan saya mau makan, maka saya konsekuensi nanti harus olahraga lebih banyak, puasa lebih panjang, dan latihan nafas untuk segera mengembalikan gula darah ke kadar yang wajar. Karena kalau enggak, kalau dibiarkan, nanti ciri-cirinya kelihatan, kulitnya jadi kering, jadi agak susah nahan kencing, jadi ngantukan. Itu sebenarnya tanda-tanda diabetes. Jadi semua penyakit itu ada tanda-tandanya. Sejauh kita bisa memahami dan kita tahu cara-caranya, maka kita bisa lebih mengendalikan. Anicca tetap terjadi, tapi kita bisa memperlambat sehingga kita bisa berumur lebih panjang. Jadi mindful eating itu artinya sadar makan. Apa yang kita makan kita tahu, cocok atau tidak dengan kita tahu, jumlahnya berapa kita tahu, dan satu lagi jamnya. Kayak saya nih udah baca-baca, udah pelajari, saya seharusnya nggak boleh makan lagi setelah jam 7 malam. Karena nggak baik, nanti waktu tidur dia nanti diolah, nanti jadi gula dan nggak kepake. Jadi sebaiknya makan memang tidak panjang-panjang. Oke, kemudian tidur. Cara paling mudah untuk menjaga kesehatan tidur. Berapa jam seharusnya tidur? Bu-ibu di sini. Berapa? 8. Bisa 8 jam tidur, bagus banget. Kalau minimal 6. Ya. 6,5 itu minimal secara umum ya orang tidur. Jangan bandingin sama Sang Buddha. Sang Buddha tidur cuman berapa, Romo? Sehari 2 jam ya. Tapi banyak meditasinya. Jadi ya mungkin tercover dari meditasi. Kalau kita tidur 2 jam, kayaknya setelah seminggu opnam. Nggak tahan, kelayangan bisa tumbang. Kemudian cara yang sederhana juga untuk menjaga kesehatan kita tadi ya, meditasi.
Yuk kita biasain meditasi sehari, mau 5 menit ya 5 menit, mau 10 menit ya 10 menit, mau setengah jam, bagus. Sehingga dengan meditasi, kenapa? Karena meditasi itu kalau tadi kita bilang secara Buddhism ya kita akan mengawasi, mengendalikan pikiran kita ya, seperti tadi kita bicara gajah itu. Karena pikiran kita ini liar, tapi dengan sering meditasi dia akan terkendali, sehingga kita bisa mengawasi pikiran kita supaya mengarah ke hal-hal baik, alih-alih ke hal-hal yang tidak baik. Kemudian kalau kita bicara pikiran adanya di otak, sistem syaraf juga sama. Dengan meditasi itu akan membuat sistem syaraf kita bagus, kemampuan konsentrasi bagus. Tadi adik Sally kalau sering-sering meditasi jamin jadi anak pinter ya, saya jamin. Betul. Sekarang juara berapa prestasi? Nah bagus, meditasi yang rajin tak juara 1, tapi belajar bukan meditasi doang. Ntar saya dikomplain lagi, saya udah meditasi tiap hari 1 jam malah jadi juara 4. Ternyata nggak belajar. Salah nangkep. Belajar tetap ya, tapi dengan kita meditasi belajarnya jadi lebih gampang, banyak hal jadi kita baca lebih paham, guru nerangin kita lebih nangkep. Bener, itu saya lakukan dari kecil ya, padahal dulu nggak tahu ya, cuman demen aja, pikir meditasi bisa kebal, jadi rajin meditasi saya. Karena demen baca cerita silat. Kemudian jangan lupa juga cara sederhana untuk menjaga kesehatan. Tadi saya sebutkan makan ya, tidur, meditasi. Satu lagi apa yang umum? Olahraga. Olahraga itu nggak harus pergi ke gym bayar mahal 2 jam, enggak. Kita duduk gini bisa olahraga loh ya. Pernah tahu yang olahraga sambil duduk kakinya digini-giniin, diangkat-angkat begini. Jadi sambil duduk ya, sambil duduk kakinya bisa diangkat-angkat begini. Ternyata ini betis kita kalau kita giniin dia jadi narik ya. Nah itu salah satu yang dilakukan oleh orang-orang diabetes. Misalnya sambil kerja dia begini-begini, mungkin sambil ngetik tapi kakinya begini-begini, turun naik begini. Bukan yang kayak begini ya, yang kayak ngejahit. Kan banyak tuh orang-orang yang kayak ngejahit ya, bukan yang itu, tapi diangkat sampai semaksimal mungkin, turunin, diangkat, turunin. Ternyata itu ada yang istilahnya tuh betis ini seperti jantung juga, jadi dipompa dia. Dan ternyata benar, jadi waktu darah kita dipompa dari jantung turun, salah satunya betis kita itu juga membantu balik lagi ke atas. Jadi sambil di dapur bisa, sambil ngapain, sambil cuci piring, lantas kakinya turun naik ya, sambil cuci piring hancur piringnya. Oh jangan dong, kalau dilatih enggak. Tapi maksudnya saya adalah berolahraga tuh bisa kapan saja dan di mana saja. Ya tentu jangan sampai gara-gara olahraga piring 10 tinggal 5, jangan. Itu berarti salah paham. Ya. Jadi karena dengan kita berolahraga, peredaran darah, sistem syaraf, tulang kerangka kita, semua otot, sistem otot itu semua membaik. Sekarang banyak loh Romo di YouTube di mana-mana ya, ibu-ibu, bapak-bapak yang udah umur 70 ke atas atau bahkan 60 ke atas, kesulitan jalan, kemudian masuk ke gym ya, rata-rata tapi mulai dari nggak bisa duduk berdiri dengan dengan mudah, akhirnya setelah sekian bulan malah bisa ngangkat beban 20 kilo, ada yang bahkan sampai saya pernah lihat ada yang di India sampai 100 kilo ibu-ibu, padahal tadinya pertama kali masuk gym jalan aja susah. Tapi
setelah itu bisa ngangkut beban 100 kilo, artinya dia jalan sudah mudah, sehingga kemandiriannya bagus, tidak ketergantungan harus ada yang tuntun-tuntun, dan umurnya pasti jadi lebih panjang. Ya, jadi dalam hal ini saya tutup adalah dengan anicca itu sebenarnya kan yang tadi saya katakan 4 hal itu sebenarnya dalam kendali kita nggak? Makanan yang dimakan, jam makan, jumlahnya seharusnya kita bisa mengendalikan ya, kita bisa mengontrol. Kemudian seperti olahraga, kita sendiri yang ngatur diri kita mau atau tidak. Kemudian tadi tidur, ya kita juga yang ngatur, kita mau tidur jam berapa, bangun jam berapa. Jadi meditasi juga sama. Jadi 4 hal yang saya uraikan tadi sebenarnya semua dalam kendali diri kita sendiri, bukan kondisi-kondisi yang sulit. Tapi dengan kita memahami itu, maka dari uraian panjang lebar ini kita malah bisa melakukan yang tadi saya katakan anicca menuju hal yang lebih baik. Dalam hal ini adalah kesehatan kita ya, sehingga badan kita lebih sehat, tentu lebih enak. Punya duit tapi diopnam atau tiduran nggak bisa bangun, enak nggak? Tentu tidak ya, apalagi udah tiduran nggak punya duit lagi, lebih nggak enak lagi. Jangan ya. Jadi jagalah kesehatan kita masing-masing supaya pemahaman kita tentang Buddha Dhamma kita bisa kaitkan dengan keseharian kita. Dalam hal ini kita jaga tubuh kita ini agar bisa berubah, bisa bertahan menjadi baik atau lebih baik, sehingga kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang tadi membawa kita ke surga, dan akhirnya kalau kita lakukan terus-menerus akan membawa kita ke nibbana. Sadhu ya. Oke, terima kasih. Demikian sharing Dhamma hari ini dari saya. Namo Buddhaya.